Penyebab bantuan PKH, BPNT, dan UMKM belum cair sampai hari ini. Apa penyebabnya belum cair sampai detik ini? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel. Channel yang membahas sharing tentang BLT atau bantuan langsung tunai. Nah, yuk kita sharing lagi tentang BLT di channel ini ya. Nah, namun sebelum videonya kita lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung dan ingin mendapatkan informasi terbaru tentang BLT, silakan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan kode loncengnya terlebih dahulu, agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Semoga berkah dan dimudahkan segala urusannya serta dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kita langsung saja pada berita intinya ya. Nah, yang pertama saya cuma ingin ingatkan pada KPM semua agar tidak termakan berita yang beredar. Karena banyak berita yang tersebar yaitu bahwa akan ada 3 bantuan tambahan buat KPM, PKH maupun BPNT. Nah, yang perlu diketahui, bantuan itu bukan uang tunai ataupun tambahan lain semacam THR ya. Melainkan bantuan yang dimaksud adalah bantuan kuota internet gratis untuk anak sekolah, serta subsidi listrik dan dana bantuan PIP yang telah cair mulai bulan April kemarin. Jadi bukan dan tidak ada yang namanya THR. Jadi hati-hati ya mencermati sebuah judul ataupun berita yang beredar ya. Jadi banyak para YouTuber yang menggunakan judulnya bantuan tambahan. Nah, jadi silakan kalian diklik terlebih dahulu ya, tonton terlebih dahulu agar tidak salah paham. Jadi di YouTube itu harus kalian simak dan tonton dulu, jangan dibaca judulnya saja. Karena berbeda dengan berita yang ada di Google ya. Kalau di YouTube harus disimak dan ditonton, bukan dibaca saja. Nah, kemudian untuk bantuan BPNT yang Mei dan Juni mohon bersabar dahulu ya, karena hingga saat ini yang sudah cair masih di daerah Jember, Sumedang, serta Kuningan, Jawa Barat. Untuk daerah lain saat ini belum ada perkembangan maupun info saldo yang masuk. Nanti kalaupun ada daerah lain yang masuk saldo BPNT-nya, insya Allah akan saya infokan. Sabar tunggu dari pendamping TKSK maupun agen e-warung setempat. Nah, jadi untuk yang belum cair bersabar dulu ya. Karena bertahap, ini untuk masih daerah Jember, Sumedang, dan Kuningan dulu ya. Nah, kemudian mengenai tambahan beras yang 10 kg buat KPM BPNT non PKH, ada berita kalau itu tidak ada. Saya infokan bahwa masih tahap pematangan dan sesuai instruksi serta konferensi pers Menteri Perekonomian akan tetap direalisasikan. Jadi kemungkinan untuk beras 10 kg itu tetap ada, hanya berupa saldo 100.000 buat dibelanjakan ke e-warung berupa beras. Jadi yang katanya ada tambahan 500.000 untuk KPM itu adalah saldo KKS KPM BPNT non PKH buat bulan Mei dan Juni serta beras 10 kg. Nah, jadi saya jelaskan bantuan tambahan 500.000 itu adalah untuk bulan Mei dan Juni itu disatukan ya. Setiap bulannya kan mendapatkan 200.000. Nah, yang Mei dan Juni dicairkan bersamaan jadi Rp400.000. Kemudian ditambah bantuan beras 10 kg. Namun dicairkan berupa uang Rp100.000. Jadi totalnya Rp500.000. Dan harus dibelanjakan di e-warung ya. Tidak bisa dicairkan berupa uang. Seperti itu. Nah, kemudian untuk KPM PKH, bagi peserta yang hingga saat ini masih juga belum cair, mohon pastikan dahulu nama Anda sudah valid dan Anda di data New DTKS apakah masih terdaftar sebagai penerima
atau sebagai peserta di statusnya. Nah, jadi silakan kalian cek terlebih dahulu nama kalian di data new DTKS ya, di cek bansos.kemensos.go.id. Nah, silakan kalian cek di situ apakah terdaftar atau tidak. Karena Kemensos mengeluarkan data DTKS yang baru. Jika memang masih sebagai KPM PKH dan keterangan sudah salur tapi belum terima, bisa mencoba lakukan pengecekan secara berkala. Sebab kemungkinan batas pencairan tahap 2 bagi yang belum cair sebelum lebaran. Jadi pastikan dulu data Anda valid dan terdaftar di data new DTKS ya. Jika nantinya masih belum masuk saldonya, bisa jadi jika valid dan terdaftar di new DTKS, saldonya akan masuk mungkin sehabis lebaran. Jadi pastikan terlebih dahulu kalian namanya terdaftar ya di DTKS yang baru. Atau di link cek bansos.kemensos.go.id. Nah, jika sudah dengan ada keterangan sudah salur, kalian bisa cek secara berkala atau tunggu instruksi dari pendamping PKH kalian masing-masing ya. Nah, jadi untuk yang masih belum terdaftar di DTKS terbaru, kemungkinan data Anda belum valid ya, atau masih diperbaiki, atau masih dipadankan oleh Kemensos. Nah, jadi sekali lagi untuk para KPM PKH yang mempunyai kelompok di dalam anggota keluarganya ada yang naik kelas misalkan, ataupun ibu melahirkan, ataupun ibu hamil, itu kalian harus laporkan ke pendamping PKH masing-masing ya, untuk nantinya didaftarkan jika ada anak yang baru lahir, misalkan untuk balita. Kemudian untuk yang naik sekolah, nah bantuannya kan tiap tingkat sekolah itu berbeda-beda ya, baik itu SD, SMP, dan SMA itu berbeda-beda nilai bantuannya. Kemudian untuk KPM PKH validasi baru, baik yang punya KKS maupun belum, tetap tunggu kabar pendamping setempat ya, karena jika bank penyalur maupun pendamping punya data by name by address atau BNBA, maka KPM akan dihubungi segera karena akan dilakukan proses lebih lanjut. Nah, tetap sabar, tunggu kabar pendamping setempat ya. Ingat, tidak semua KPM validasi baru itu lolos. Menurut kabar yang saya dapat, sekitar 239.000 KPM validasi baru, yang lolos itu hanya sekitar 46.000 KPM saja. Tetap tunggu info dari pendamping setempat, atau kalian bisa konfirmasi sendiri langsung ke pendamping PKH-nya ya, apakah kalian lolos atau tidak nantinya. Nah, kemudian untuk KPM BPNT tetap bersabar ya, karena proses pendistribusian ada yang mengalami kendala melalui akses yang ditutup akibat pandemi. Maka jangan terburu-buru cek KKS-nya. Tunggu kabar pendamping TKSK atau pihak e-warung terlebih dahulu. Yang pasti tetap dilakukan pencairan double bulan Mei dan Juni. Walaupun hingga saat ini udah ada beberapa daerah yang sudah salur, akan tetapi bisa terjadi serentak saat lebaran atau habis lebaran. Jadi intinya cair double ya nantinya ya. Jika kalian belum mendapatkan, mungkin pendistribusiannya mengalami kendala. Nah, karena ada akses jalan yang ditutup ya. Karena untuk tahun ini mudik itu dilarang. Jadi semua akses jalan ada penyekatan dan pemeriksaan. Nah, untuk KPM PKH yang masih tidak percaya kalau PKH tahap ketiga tidak cair bulan Mei ini, silakan. Saya tidak masalah ya, mau KPM cek juga terserah KPM semua. Jangan kecewa kalau tetap kosong. Karena PKH tahap ketiga itu akan cair di bulan Juli 2021 sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Nah, kemudian untuk yang mempunyai usaha atau UMKM yang belum cair pada saat pendaftaran kemarin,
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Edi Satria mengatakan, tahun ini pemerintah menyediakan kuota sebanyak 12,8 juta pelaku UMKM penerima BLT UMKM di tahun 2021 ini ya. Nah, namun lantas siapa penerima BLT UMKM 2021? Edi menerangkan, BLT UMKM tahun 2021 diberikan kepada 3 kategori penerima. Mereka yakni pelaku UMKM yang sudah menerima BLT tahun lalu, pelaku UMKM yang belum mendapat BLT, dan pelaku UMKM yang datanya sudah diusulkan tetapi belum mendapatkan BLT. Nah, meski demikian, Edi menggarisbawahi tidak semua UMKM yang tahun lalu menjadi penerima bakal kembali mendapatkan BLT di tahun ini. Hal ini karena Kemenkop UKM melakukan evaluasi dan mencoret penerima BLT UMKM yang dianggap salah sasaran. Nah, jadi tidak semua yang sudah mendapatkan di tahun 2020 itu mendapatkan lagi di tahun 2021 ini karena ada tahap validasi lagi dari Kemenkopnya. Nah, perlu diketahui bahwa yang cair tahap 3 bulan Mei itu adalah khusus KPM yang baru daftar dan lolos verifikasi yang daftar di bulan April kemarin. Nah, jadi tidak ada cair lagi ya untuk yang sudah mencairkan 1,2 juta tersebut. Nah, itulah ya teman-teman informasi penting dari saya penyebab belum cairnya bantuan PKH, BPNT maupun UMKM. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.